Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami dua keadaan yang datang silih berganti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu na'imin zailun illa na'imun ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un illa hamma ahlin nar. Setiap kenikmatan atau kesenangan akan berlalu kecuali kenikmatan atau kesenangan yang dirasakan oleh penduduk surga. Dan setiap kesedihan atau kesusahan akan juga berlalu, berhenti, kecuali apa yang dialami atau dirasakan oleh penduduk neraka. Seorang ahli filsafat juga mengatakan bahwa selama di bumi ada yang namanya negara atau bangsa, suku, ras, dan kelompok atau golongan, maka di dunia ini akan terus terjadi peperangan, penjajahan, atau perbudakan. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kehidupan dunia ini bagaikan gelombang air laut, kadang tinggi, kadang rendah, sedang, dan tenang. Tak ada gelombang sedikit pun. Dan untuk menjaga diri kita agar tidak terbawa arus dari gelombang kehidupan di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, falak tahamal akabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal akabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku rakabatin, yaitu melepaskan perbudakan, au it'amun fi yaumin fi masgabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, yatiman sama qorabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau miskinan sama terabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka ini termasuk golongan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, dan adapun orang-orang yang mengingkari atau kafir ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri, alaihim narum muqsadah, mereka berada dalam neraka yang tertutup rapat. Di dalam keterangan ayat di atas menjelaskan bahwa praktik perbudakan atau penjajahan sangat bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjauhinya karena menyebabkan kita mendapat murkah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ada dua jenis perbudakan yang harus kita hindari. Yang pertama, kita memperbudak atau menjajah orang lain. Bentuk perbudakan yang biasa terjadi adalah melakukan pemaksaan kehendak kita kepada orang lain,
Segala yang kita inginkan harus terwujud dan dikerjakan oleh orang lain walaupun orang tersebut suka atau tidak suka. Maka perbuatan seperti ini termasuk perbudakan, penjajahan dan penindasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuhlifu fil mas'alah, janganlah kalian memaksa dalam meminta. Fa wallah la yas'aluni ahadum minkum syai'a, demi Allah jika seseorang meminta kepadaku sesuatu, patuhrija mas'alatuhu minni syai'a wa ana lahu karih, maka aku akan mengabulkannya dengan perasaan tidak tenang. Fayubarakalahu fima a'taituhu, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dari apa yang ia minta tersebut. Man sa'alan nasa amwalukum takazzuran fa innama yas'alu jamra, barang siapa meminta kepada orang lain untuk memperbanyak kekayaan, maka sesungguhnya ia meminta bara api. Selanjutnya, bentuk perbudakan yang biasa terjadi ialah apabila kita merampas hak milik orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil harta saudaramu dengan cara yang batil atau merampas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manik toto'a haqqa amri'im muslimin biyaminih fakada haballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak milik saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam surga. Perampasan hak milik ini biasa berupa uang, kendaraan, rumah, ataupun tanah dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian seterusnya, saudara-saudara sekalian, jenis perbudakan yang kedua yang harus kita hindari ialah memperbudak diri sendiri. Bentuk perbudakan penindasan ini berupa kita mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan kita dengan mengejar dan mencintai dunia secara berlebihan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia adalah sumber semua kesalahan. Sayyidina Ali karramallahu wajahahu berkata, barang siapa yang kecintaannya kepada dunia menguasai hatinya, maka akan diuji dengan 3 hal: kesusahan yang tak berujung, kekurangan yang tidak pernah merasa cukup, dan bekerja tiada henti tanpa mengenal lelah. Maka apabila ketiga hal ini ada pada diri kita, maka kita telah diperbudak oleh nafsu kita. Kemudian bentuk perbudakan yang memperbudak diri kita sendiri ialah mengikuti langkah-langkah syaitan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruhmu berbuat keji dan mungkar. Olehnya itu, kita harus tetap waspada dan berhati-hati jangan sampai kita diperbudak
diperbudak oleh setan hingga kita tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah jauhilah segala bentuk perbudakan, baik itu memperbudak orang lain dengan memaksakan kehendak kita dan merampas hak milik orang lain, maupun dengan memperbudak diri sendiri dengan mengikuti hawa nafsu kita dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, amin. Demikianlah saudara-saudara pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.